Percaya, harapan, dan cinta, rangkaian yang indah. Ketika hatimu gundah, ketika hatimu resah, ketika kamu merasa begitu banyak beban, ketika kamu merasa lelah karena begitu banyak tekanan. Mungkin kamu bertanya, bagaimana mungkin saya bisa melewati hari-hari ini? Bagaimana mungkin saya bisa kuat menjalani saat-saat sulit ini? Bagaimana mungkin saya bisa? Sedangkan perasaan saya saja tidak menentu. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan itu. Jalanilah hari ini bukan dengan perasaan, tapi jalanilah hari ini dengan iman. Ya, benar. Apa yang dikatakan oleh Mary Riana mengatakan bahwa kita hidup pada saat ini bukan dengan perasaan atau dengan akal sehat kita, yaitu dengan iman. Iman, saya katakan kalau kita ambil dari bahasa Inggrisnya itu faith. Faith, saya terjemahkan dengan singkatan yaitu forever, always, I trust Him. Artinya, selamanya kita percaya kepada Tuhan yang memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Pagi ini, Bapak-Saudara sekalian, ada 3 komponen yang menjadi satu dalam kehidupan kita hari ini, yaitu kata percaya, harapan, dan cinta. Kenapa 3 hal ini saya terjemahkan menjadi kata iman? Bapak-Saudara sekalian, di masa penderitaan ini, kita hidup dengan iman atau percaya, harapan, dan cinta. Bukan dengan perasaan dan cara pandang berpikir kita. Atau bukan dengan secara emosi dan kognisi atau cara berpikir kita. Karena kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, namun tidak kehilangan percaya, harapan, dan cinta yang tidak terbatas. Mengapa saya katakan demikian? Mari kita akan buka di dalam Alkitab kita supaya bisa menelusuri lebih jauh. Apa itu percaya, harapan, dan cinta? Kita akan buka di dalam Amsal 3 ayat yang kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bapak-Saudara sekalian, di ayat ini mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan. Arti percayalah kepada Tuhan dalam terjemahan Alkitab lain dalam bahasa Inggris, dalam King James Version atau KJP menerjemahkan trust in the Lord. Artinya percayalah di dalam Tuhan. Maksudnya percaya itu penempatannya hanya pada Tuhan. Sehingga muncullah iman, percaya, harapan, dan cinta. Jadi kenapa saya katakan munculnya iman? Karena bahasa ini mengatakan percayalah di dalam Tuhan. Artinya hanya percaya kepada Tuhan. Maka keluarlah pernyataan mempercayai atau memberikan hidup kita, memberikan semua kepercayaan, harapan, dan cinta kita hanya kepada Tuhan. Sehingga dalam ini kita melihat bukan sekedar percaya, tapi percaya, harapan, dan cinta. Atau mempercayai segenap hidup kita, apapun keadaannya. Nah, yang kedua, Bapak-Saudara sekalian, kita akan melihat bahwa kata Lord dalam bahasa Inggrisnya ada kata depannya. The Lord menunjukkan bahwa the itu menunjukkan Allah itu spesifik, jelas bahwa penunjukan kepada Lord, Tuhan itu the Lord. Jadi kepada Tuhanlah percaya, harapan, dan cinta itu. Jadi artinya Bapak sekalian, mungkin orang beranggapan bahwa Tuhan itu adalah imajinasi kita dalam hati kita. Keinginan, kemauan, pemikiran kita yang selama ini kan. Tuhan kita itu seperti itu Bapak sekalian tanpa sadar. Dan kita akan diarahkan bahwa the Lord artinya hanya kepada Tuhanlah sajalah. Siapakah Tuhan? Ya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita kenal saat ini. Itulah yang saya maksud bahwa kalimat percayalah kepada Tuhan menjadi pengertian bahwa percaya, harapan, dan cinta itu akan muncul. Kalau kata percaya,
harapan dan cinta digabungkan menjadi iman yang kuat, yaitu mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Jadi artinya saudara sekalian, kata dengan sepenuh hati terjemahan mengapa kita beriman kepada Tuhan, mengapa ada percaya, harapan, dan cinta. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu artinya apa? Mengandung percaya, harapan, dan cinta. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang kita pikirkan, bukan dengan sesuai standar berpikir kita dan standar perasaan kita. Sehingga kalau kita punya seperti itu, maka standar pikiran dan perasaan itu lenyap, menyatu dalam percaya, harapan, dan cinta. Akan muncul apa, saudara sekalian? Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dan yang kedua, Bapak Saudara sekalian, yang kita akan lihat bahwa jangan bersandar pada pengertian sendiri. Ketika kita percaya kepada Tuhan, dengan percaya, harapan, dan cinta, kita pasti punya harapan yang bukan harapan semata, tapi ada kata percaya, harapan, dan cinta. Sehingga pengertian, saudara sekalian, bahwa pengertian kita sendiri itu terbatas tentang Tuhan, tentang iman, tentang masa depan, tentang apa yang terjadi. Sebagai bukti apa? Keterbatasan pengertian kita. Pengertian kita bahwa ternyata hanya dengan otak dan perasaan sebagai manusia bisa menjawab masalah, bisa menjawab dengan sains dan teknologi dan semuanya. Pertanyaannya pada saat ini, betul nggak kita merasa terbatas? Hanya bermodalkan dua, yaitu pemikiran, otak kita, dan perasaan kita. Atau secara biologi, kita dengan otak dan hati kita saja. Itulah yang menyebabkan kita sulit untuk memahami iman dengan baik dan memahami situasi ini hanya dengan bermodalkan seperti tadi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh, saya mau cinta Yesus. Nah, sobat-sobat sekalian, yang terakhir saya mau sebut pagi ini menjadi berkat adalah kita selama ini telah lama menggunakan perasaan dan pemikiran kita. Perasaan dipelajari di dalam psikologi dan semua ilmu-ilmu yang kita dapat, dan kemudian emosi kita dapat dikendalikan dan macam-macam. Dengan apa? Nalar. Nalar
Kita belajar tentang neuroscience dan semuanya. Dengan cara berpikir apa semua. Saudara sekalian, saya katakan pagi ini, masalah itu tidak akan pernah dijawab. Masalah itu tidak akan pernah bisa tanpa iman. Maka iman itu akan bersatu dari 3 kata. Percaya, harapan, dan cinta. Rangkaian yang indah. Percaya, harapan, dan cinta. Boleh saya terjemahkan, kalau kita percaya, berarti percayanya kepada siapa? Kepada Tuhan, kan? Harapannya apa? Cara berpikir kita. Pasti punya harapan A, B, C, D. Dari cara berpikir kita. Dan cinta, yaitu emosi kita. Kalau selama ini kita hidup hanya dengan percaya kepada Tuhan saja, tanpa harapan, maka tidak akan jelas. Kalau selama ini kita hidup percaya saja, tanpa cinta, maka itu kosong. Oleh sebab itu, makanya sesuai dengan yang saya katakan tadi, kalau kita gabung iman ini menjadi 3 perkataan, percaya, harapan, dan cinta, ini kita akan menjadi hal yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, biarlah kita akan melihat bahwa kehidupan kita bukan dengan cara berpikir kita dan emosi kita, tapi dengan iman. Maka iman itu akan menentukan kepercayaan kita, harapan kita, dan cinta kita. Kiranya firman Tuhan ini membawa berkat buat kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, percaya, harapan, dan cinta merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ajar kami Tuhan dapat percaya kepada Engkau, punya harapan dan cinta yang dalam kepada Engkau. Sehingga bukan hanya kami bisa menyebutkan, saya mau cinta Yesus selamanya. Bukan hanya menyatakan bahwa mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu pagi ini Tuhan kami diajarkan bahwa mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Maka semua itu akan menjawab masalah dan semua itu akan diberikan jalan keluar. Itulah menjadi kekuatan daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.